Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hello everyone, bagaimana keadaannya? Bagaimana kabarnya? How are you today? Saya harap teman-teman dalam keadaan kondisi yang prima, sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Hari ini kita telah sampai ke minggu ke-6, di mana pembelajaran kita Bahasa Inggris kelas 8 semester ganjil tentang ular berkepala 7 atau legenda ular kepala 7 yang ada di Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Nah, kalau kita kemarin sudah belajar tentang strukturnya, dari narrative text, konstruksi plot twist, plot cerita yang ada di narrative text. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sebab akibat atau cause and effect dari cerita Legenda of the Seven-Headed Snake, legenda ular kepala 7 yang ada di Rejang Lebong. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada minggu ke-7 ini, pada ini teman-teman siapkan dulu nih ATK-nya, alat tulisnya, biar nanti jika ada pertanyaan, jika ada instruksi, teman-teman langsung bisa mencatat. Nah, kita mengingat kembali cerita kita. Minggu lalu kita telah membahas The Legend of the Seven-Headed Snake. Mari kita ingat kembali elemen pentingnya. Karakter tokoh, si raja yang sakit, kakak-kakak yang penakut, Seraka, dan si bungsu yang pemberani. Nah, latar waktunya atau settingnya itu adalah Kerajaan Kutai Dono dan Danau Tes Lebong. Dan komplikasi masalahnya itu adalah raja sakit parah dan obatnya hanyalah bunga ajaib yang dijaga oleh ular kepala 7. Itu teman-teman. Jadi pengendalian karakternya sudah, setting waktunya sudah, komplikasinya sudah, retentionnya juga sudah, maka kita akan mengingat sebab akibat yang akan terjadi di cerita selanjutnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, cause and effect, sebab dan akibat. Menganalisis pola sebab akibat, mengapa tokoh melakukan suatu tindakan dan apa hasil dari tindakannya. Nah, jadi, mengapa kakak-kakaknya dari Gajah Merik ini melakukan hal seperti itu? Kenapa Gajah Merik mengorbankan masa mudanya demi menyelamatkan sang ayah dengan umur 13 tahun. Pada masa itu sudah termasuk cukup dewasa jika berani melakukan hal-hal yang di luar kontradiksi atau di luar skeptis kita gitu teman-teman, atau yang kita maksudnya umur 13 tahun nih tapi dia sudah berani seperti itu gitu. Dan ada pun juga moral value-nya, menarik kesimpulan tentang pesan moral atau hikmah dari cerita dalam bahasa Inggris yang baik. Nah, jadi teman-teman, moral value cerita ini jika teman-teman membaca lengkapnya pasti bakal ada moral value dan juga ada refleksi, menemukan cara untuk menerapkan nilai-nilai baik tersebut dalam pekerjaan dan kehidupan kita sehari-hari. Jadi bagaimanapun, pada intinya, semua ini adalah tentang bagaimana kita memahami pola kehidupan yang baik dan juga setiap tindakan kita mempunyai sebab dan akibat. Sebab kita seperti ini, maka akibatnya seperti ini. Sebab kita melakukan hal ini, maka akan ada akibat yang akan kita temui di masa yang akan datang, teman-teman. Jadi, berpikirlah sebelum kita bertindak, dan karena segala sesuatu tindak tanduk kita itu kita perlu pembelajaran atau perlu dipikirkan. Inilah untuk kita menemukan nilai-nilai yang baik tersebut dalam pekerjaan dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagian 1, sebab akibat. Agama kita mengajarkan bahwa setiap perbuatan sekecil zarah pun pasti ada balasan dan akibatnya. Dalam bahasa Inggris, kita menyebut hubungan ini sebagai cause and effect, sebab dan akibat. Dan memahami pola logika cerita. The cause, sebab, alasan mengapa sesuatu terjadi ini adalah pemicu atau akar dari sebuah peristiwa. Pertanyaan kuncinya itu adalah why did it happen? Mengapa ini terjadi? Nah, ini kan sebab teman-teman. Sebabnya kenapa bisa terjadi? Nah, akibatnya baru kita jelaskan hasil atau dampak dari kejadian tersebut, apa yang terjadi setelah sebab dilakukan. Nah, pertanyaan kuncinya, what happened next? Apa yang terjadi kemudian? Nah, jadi ini, mengapa ini terjadi? Jadi mengapa ini terjadi dan apa yang terjadi kemudian? Ini adalah sebab dan akibatnya. Sebabnya, sebab ini terjadi, mengapa ini terjadi, bakal menimbulkan kata akibat apa yang terjadi kemudian. Nah, kita melakukan ini misal, kita mencuri motor. Nah, kejadian yang selanjutnya apa? Pasti kita kalau ketahuan, kita bakal diamuk oleh massa. Kalau ketahuan polisi, kita bakal masuk kantor polisi. Nah, itulah bentuk dari sebab akibat, teman-teman. Nah, adapun kata penghubung, connectors.
Because, since, karena atau sejak. Gunakan kata ini untuk menjelaskan cause, sebab. Contoh, the older brothers ran away because they were scared. Nah ini, kakak tertua mereka berlari lunggang-langgang karena mereka ketakutan. Itu adalah ini kata-kata atau kata hubung menggunakan sebab, karena because. Dan adapun ini therefore, jadi, oleh karena itu gunakan kata ini untuk menjelaskan efek atau akibat. Contohnya, the young son was brave, so he defeat the snake. Nah ini, apa itu, anak mereka yang paling muda adalah seorang yang pemberani. Jadi dia mengalahkan ular. Nah itu, jadi therefore atau jadi, so ini kata hubung atau konjuksi kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya itu adalah connectors, penghubung. Jadi so ini adalah jadi dia mengalahkan sang ular. Dan adapun as a result, sebagai hasilnya, gunakan kata ini untuk menunjukkan dampak akhir yang besar. Contoh, as the result, the king was cured from his sickness. Jadi sebagai hasilnya raja tetap tetap mengalami sakit. Jadi tetap jatuh sakit, bahwasanya semua anaknya sudah pergi ke danau Tes. Dan adapun contoh sebab akibat pada tokoh. Analisis karakter si bungsu. Mari kita lihat motif tindakan si putra bungsu menggunakan logika sebab akibat. Sebabnya, cause. Because he loved his father and was very scared. Karena dia sangat menyayangi ayahnya dan tulus hati. Nah, adapun akibatnya, therefore he was willing to scare himself to get the magic flower. Maka dari itu, ia berani mengalahkan atau berani mengikuti ke danau Tes untuk mengalahkan mengalahkan ular itu untuk mendapatkan bunga ajaib biar ayahnya atau sang raja bisa kembali pulih. Dan bagian 2 itu adalah moral value. Setelah memahami pola kejadian, kita masuk ke tahap penarikan kesimpulan atau conclusion. Dalam cerita fiksi, kesimpulan terbaik adalah nilai moral yang bisa kita petik untuk memperbaiki diri. Dan pesan moral untuk ular kepala 7, scarcity and bravery will bring good rewards, while greed leads to destruction. Ketulusan dan keberanian akan membawa balasan yang baik, sementara keserakahan hanya membawa kehancuran. Dan cara menulis kesimpulan, gunakan strategi sederhana. Saat menarik kesimpulan, kita bisa memulai dengan memberikan saran atau anjuran, suggestion. Ini contohnya teman-teman, kita harus contoh, we must be brave to face challenge. Kita harus berani menghadapi rintangan kehidupan. Nah, ini contoh yang tidak kita gunakan. Contohnya, we shall not be greedy like to older brother. Kita sebaiknya jangan serakah seperti kakak-kakaknya gitu, teman-teman. Oke teman-teman, inilah di pembelajaran kita pada minggu ke-6 ini. Minggu depan adalah minggu terakhir ya. Setelah minggu ke-7 maka ada asesmen. Mungkin itu saja tentang hari ini kita belajar bagaimana cara kita untuk mengetahui sebab akibat dari cerita ular kepala 7. Lebih kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.